Hi Justin learners, welcome back to Justin Translation YouTube channel. I'm very glad that finally I can meet you again in this video to go on with our English Intermediate Grammar Lessons. Video kali ini akan menjelaskan grammar bahasa Inggris atau tata bahasa bahasa Inggris level lanjutan, di mana level ini lebih condong atau fokus tidak hanya pada struktur kalimatnya, tetapi juga memahami konteks yang lebih kompleks. Pada video kali ini, Justin akan membahas salah satu ekspresi bahasa Inggris yang penting untuk kita pelajari bersama-sama, yakni ungkapan perbandingan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita biasanya mengatakan lebih tinggi, lebih rendah, ya kan, jauh lebih bagus, seperti itu. Bagaimana kita mengutarakannya dalam bahasa Inggris? Kita akan simak bersama-sama. Tapi sebelum itu, Justin minta kalian buat dukung channel ini, ya, akan menjadi satu referensi channel belajar bahasa Inggris untuk pelajar Indonesia semuanya. Oke, jadi kita minta kalian buat share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita mulai bersama-sama. Inilah penjelasan cara mengutarakan ekspresi perbandingan untuk level intermediate grammar bahasa Inggris. Sebagai pendahuluan, ya, Justin akan kasih kalian introduction untuk membandingkan penjelasan materi ini dalam tingkatan level awal atau beginner dan intermediate. Alright. Pada level awal, kita memiliki aturan sederhana ketika kita ingin mengutarakan perbandingan. Pada poin yang pertama, itu untuk memberikan ekspresi lebih. Jadi satu sifat lebih dari lainnya. Nah, kita sederhananya menggunakan imbuhan ER atau dan then. Jadi frasa ER dan then pada kata sifat yang hanya terdiri dari satu suku kata saja. Atau kata bersuku kata dua dengan akhiran Y. Nah, seperti apa nih? Misal, contohnya, she is smarter than me. She is smarter than me. Pada kata yang berwarna merah, kata sifat smart itu hanya terdiri dari satu suku kata saja, smart. Untuk itu, apabila adjektif ini kita tambahkan I dan R, artinya lebih. Smart pintar, smarter lebih pintar. Kemudian, untuk melengkapi ekspresi ini kita gunakan kata than, daripada, sehingga ini memberikan konteks perbandingan. She dan me. Jadi membandingkan dia dan membandingkan saya. Kemudian, she is prettier than me. She is prettier than me. Dia lebih cantik dari aku. Kata pretty, ya, prettier di sini itu bermula dari kata sifat pretty. Dua suku kata, pretty. Oke, pretty. Nah, tetapi akhiran dari kata ini lebih, ya, berakhiran huruf Y atau Y. Sehingga kita hilangkan huruf Y-nya, kita ganti menjadi I, kemudian kita tambahkan I dan R. Prettier, gitu. She is prettier than me. Kemudian, she studied harder than me. Kata hard, adalah kata sifat bersuku kata satu saja. Sehingga kita bisa tambahkan ER di sini. Tetapi apabila kata sifat itu lebih dari satu suku kata, atau dua suku kata yang berakhiran bukan Y, kita gunakan frasa more. Jadi kita tambahkan kata more sebelum kata sifat itu. Contohnya, your car is more expensive than mine. Your car is more expensive than mine. Jadi mobilmu lebih mahal daripada punyaku. Jadi expensive di sini suku katanya expensive, 3 suku kata. Maka kita tidak bisa menambahkan I dan R. Jadi kita tambahkan more saja. Ini untuk kata sifat. Begitu juga dengan kata keterangan atau adverb. Contohnya, she walks more quickly than me. She walks more quickly than me. Dia berjalan dengan lebih cepat daripada aku. Nah, kata quickly, quick itu adalah kata sifat. Kemudian kita tambahkan ly itu untuk mengubah kelas katanya menjadi kata keterangan cara gitu. Nah,
dari quick yang hanya satu suku kata, mendapatkan imbuhan ly, ini menjadi dua suku kata. Maka untuk kemudian dalam kelas kata adverb ini, kita tidak bisa gunakan apa? I dan R. Meskipun dua suku kata berakhiran Y. Tetapi Y ini bukanlah huruf Y asal gitu. Maka tetap kita gunakan imbuhan more. She walks more quickly than me. Kemudian yang ketiga, saat kita mau bilang paling. Nah, setelah kita membandingkan dua benda, satu daripada yang lain, sekarang kita merujuk pada ekspresi paling. Kita gunakan imbuhan the, kemudian kata sifat, dan imbuhan est, est gitu. Pada kata sifat, yang terdiri dari satu suku kata dan dua suku kata yang berakhiran y. Jadi sama seperti penjelasan sebelumnya. Kalau penjelasan sebelumnya hanya imbuhan i dan r, tetapi kalau paling itu harus ada article the. Kemudian akhirnya ditambahan ast. Contohnya, she is the smartest girl in the class. She is the smartest girl in the class. Nah, smart ini tadi satu suku kata saja. Kita tambahkan i dan s dan t, kemudian article the untuk mengatakan paling gitu. She is the smartest girl in the class. Jadi dia itu gadis paling pintar di kelas. Dan untuk frasa perbandingannya kita tidak gunakan then. Karena ketika kita gunakan then biasanya kita membandingkan dua benda saja. Tetapi kalau paling itu artinya satu dari sekian banyak perbandingan. Seperti itu. Contoh yang kedua, she's the oldest woman in the big family. Dia wanita paling tua di keluarga besar. Nah, dari kata old, satu suku kata, kita tambahkan the dan est, the oldest, paling tua. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, kita juga gunakan the most. Nah, ini adalah penjelasan paling untuk menggantikan more. Nah, tadi kan more lebih. Kalau the most, paling. Saat kata sifat itu dua suku kata atau lebih. Atau juga bisa merujuk pada adverbnya. Contohnya, he is the most handsome guy I have ever seen. He is the most handsome guy I have ever seen. Dia itu lelaki paling tampan yang pernah aku temui, gitu. Handsome, ada dua suku kata, handsome. Alright, jadi kita tidak bisa gunakan est, kita hanya bisa gunakan the most, gitu. Oke, ini adalah penjelasan poin penting sebagai pendahuluan bahwa di level beginner Josin udah jelaskan. Alright. Nah, sekarang untuk ekspresi perbandingan terutama level intermediate grammar, ada beberapa poin yang bisa kita jadikan acuan perbedaan. Poin yang pertama, kamu juga bisa gunakan imbuhan keterangan. Imbuhan keterangan sebelum perbandingan. Jadi untuk memberikan detail yang lebih saat kita membandingkan. Jadi strukturnya tidak simple seperti sebelumnya. Ada beberapa kata misalnya much, banyak, a lot, banyak, far, jauh, a bit sedikit, a little sedikit, slightly, agak sedikit gitu. Contohnya begini, let's go by car. Ayo pergi pakai mobil aja. It's much cheaper. It's much cheaper. Sebenarnya ini dari kata it's cheaper. Dengan mobil lebih murah gitu kan. Tapi karena kita mau memberikan keterangan bahwa perbandingan harganya ini jauh, maka kita bisa gunakan much. It's much cheaper. Gitu. Jadi lebih enak. Oh, let's go by car. It's much cheaper, bro. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua. This bag is slightly heavier than the other one. Tas ini sedikit lebih berat dari satunya. Nah, kalau kalimat sebelumnya itu perbandingannya sangat jauh, contoh kalimat yang kedua, perbandingannya sangat sedikit. Nah, slightly heavier artinya sedikit lebih berat gitu. Jadi ada istilah sedikitnya gitu. Alright. So, dalam intermediate grammar, terutama ekspresi perbandingan ditekankan penggunaan keterangan-keterangan tambahan seperti ini. Kemudian, poin yang kedua, B. Kamu juga bisa gunakan any atau no yang ditambah dengan perbandingan. Oh, bagaimana nih Kak? Nah, contohnya begini. I've waited long enough. Aku sudah menunggu cukup lama. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. I'm not waiting any longer. Any longer, lebih lama lagi. Jadi, any itu untuk memberikan kisaran.
Nah, longer dari kata long, lama, dengan imbuhan ER menjadi lebih lama. So, I'm not waiting any longer. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi, udah batas limitnya. Seperti itu. Kemudian, contoh yang menggunakan no, we expected their house to be very big, but it's no bigger than ours. Kita harap rumah mereka begitu besar, tapi sama sekali tidak lebih besar dari punya kita. But it's no bigger than ours. Jadi it's no bigger than ours itu sama seperti it's not bigger than ours. Nah, cuman menggunakan no ini menjadi lebih advance gitu, menjadi lebih advance. Sophisticated structure, anyway, to give you more alternative expression. Jadi bedanya, kalau any longer, kita gunakan any apabila struktur kalimatnya itu negatif. I'm not. Tetapi kalau no, karena kata no ini sudah bermakna negatif, maka kita melihat strukturnya dalam positif. It's gitu. No bigger, bukan it's not no bigger. Bukan. That's it. Kemudian poin yang ketiga, kamu juga bisa kok mengutarakan perbandingan dengan ekspresi better and better atau more and more, lebih dan lebih. Contohnya bagaimana enggak? Nah, kalau ini frasa atau ekspresi yang lebih frasaik gitu. Your English is improving. Bahasa Inggrismu meningkat. It's getting better and better. Mulai membaik dan lebih baik. It's getting better and better. Oke. Contoh yang kedua menggunakan more. These days, more and more people are learning English. Akhir-akhir ini semakin banyak orang belajar bahasa Inggris. Nah, jadi penggunaan more and more ini dia berlaku sebagai kata sifat. Nah, untuk menjelaskan people. Semakin banyak orang. Jadi bukan more people, banyak orang. Enggak, tapi kita pakai ekspresi more and more people. Semakin banyak orang. Kemudian, poin yang keempat. Kamu bisa mengutarakan ekspresi semakin. Oke, semakin ini, semakin itu. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris kita gunakan article the. Kata kuncinya ada pada article the. Contohnya begini. The sooner, the better. Semakin lekas, semakin bagus. Nah, di sini the sooner artinya the itu semakin. Oke, dan biasanya ada dua. Ya, ada dua dan dipisahkan oleh tanda baca koma. The sooner, the better, gitu. Atau contoh yang selanjutnya. The more expensive the hotel, the better the service. The more expensive the hotel, the better the service. Atau sebenarnya kalau lebih mengacu pada penggunaan grammar yang formal, the more expensive the hotel is, the better the service is, gitu. Jadi lebih mahal hotelnya, lebih baik pelanannya. Contohnya, saya akan kasih pada kalimat yang ketiga. The younger you are, semakin muda kamu. The younger you are, jadi kata the younger, the sooner, the more expensive, untuk frasa awalnya, itu diikuti oleh subjek dan predikat. The younger you sebagai subjeknya, are sebagai verb. The younger you are, semakin muda kamu, the easier it is. Nah, the easier it sebagai subjek, is sebagai to be. Semakin mudah belajar. The easier it is to learn. Seperti itu. Kemudian, the more electricity you use, semakin banyak listrik yang kamu gunakan, the higher your bill will be. Semakin tinggi tagihanmu nanti, gitu. Jadi, untuk ekspresi ini, kata semakin itu direpresentasikan atau diwakili oleh kata the. Kemudian, the bergabung pada frasa sifat. Kemudian baru diikuti oleh kata kalimat, subjek dan predikat. Seperti itu. Kemudian poin yang kelima, kamu bisa menggunakan perbandingan dalam konteks mencari kesamaan. As dan as. Gitu. Ini di level yang awal sudah dijelaskan sebenarnya. Simple. Contohnya gini, Melinda is not as high as you. Gitu. Jadi Melinda tidak sama tingginya dengan kamu. Melinda is not as high as you. Jadi as high as artinya sama tinggi gitu. Sebenarnya kalau kita mau paraphrasing artinya begini, Melinda is shorter than you. Jadi Melinda itu lebih pendek daripada kamu gitu. Oke? Atau Melinda is taller than you. Itu juga bisa. Jadi paraphrasingnya seperti itu. Kalimat yang kedua, I don't know as many people as you do. I don't know as many people as you do. Aku tidak kenal orang sebanyak kamu.
Jadi, I don't know as many people as you do. Aku tidak tahu as many people, sebanyak orang as you do, yang kamu tahu. Atau kata lainnya, you know more people than me. Seperti itu. Jadi, as dan as ini adalah paraphrasing dari perbandingan dua benda atau dua objek. Kemudian yang terakhir, kita gunakan the same as. Nah, ini yang menarik. Tadi kan as itu mengikuti kata sifat, tapi kalau the same as itu mengikuti noun, kata benda, untuk bilang sama. Contohnya begini. David is the same age as James. David is the same age as James. Jadi the same ini adalah kata sifat untuk menerangkan age, kata bendanya, age, usia. Artinya, David sama tuanya dengan James. Atau, Sinta's salary is the same as mine. Nah, berdiri sendiri sebagai adjective. Sinta's salary is the same as mine. Gaji Sinta sama dengan punyaku. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa ekspresi perbandingan dalam tingkat intermediate yang perlu banget kamu ketahui. Beda banget kan? Nah, dengan memahami poin-poin penting ini, Josin harapkan ya, pengetahuan kamu saat kamu ingin praktek baik itu oral maupun written itu lebih bagus. Karena kamu bisa memodifikasi struktur kalimat menjadi lebih kompleks dan juga lebih variatif. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan untuk video kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. Maybe that's all. And the last I say here, see ya international and sociable people. By then, dadah!